Sobat Rupiah, kembali lagi di Gambit Talk. Nah, kali ini kita membawa sesuatu yang lebih fresh nih, dengan tema yang baru dan juga wajah yang baru pula. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Larissa sebagai moderator di acara Gambit Talk pada kali ini. Nah, pada kali ini, Gambit Talk mengusung tema How to be a good speaker, di mana tema tersebut sangat relate ya kepada kaum-kaum muda seperti kita. Jadi kan di era seperti ini sangat mempush kita sebagai kaum muda untuk memiliki public speaking yang mumpuni begitu ya teman-teman. Dan juga ngomong-ngomong soal good speaker nih, di depan saya udah ada seorang good speaker yang benar-benar memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya teman-teman, dengan multi talent ya, kemudian juga kemampuan public speaking yang numero uno pokoknya. Tapi sebelum itu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman nih dari Kak Hasna sendiri. Jadi Kak Hasna merupakan founding president dari Share UGM Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan founder and general secretary dari Business Laboratory dan juga external department dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen. Nah, halo Kak Hasna. Halo Hana. Halo, kenalin teman-teman, nama aku Hasna Nansari, aku mahasiswa akhir dari manajemen UGM. Nah, selain itu sebenarnya aku punya experience di dunia business case dan business plan competition, dan juga aku sering internship juga ya pada masa kuliah, dan ada beberapa experience public speaking juga pada masa kuliah gitu. Oke, boleh tuh kakak share-share dikit tuh mengenai pengalaman kakak. Oke, kalau misalkan pengalaman jadi founding president Share UGM dan juga kemarin sempat jadi moderator, itu sebenarnya dari mindset aku di awal gitu ya, sebelum aku masuk jadi mahasiswa UGM gitu. Waktu itu aku pengen jadi mahasiswa yang gak biasa-biasa aja, dari angin kayak gak mau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu loh. Jadi waktu itu aku pengen kayak istilahnya klimaks dari aku selama kuliah, itu aku pengen yang namanya self actualization, yang mana aku nggak hanya belajar aja, tapi mau berimpact ke sekitar aku gitu. Dan dalam hal ini aku pengen kontribut di UGM sendiri, yaitu adalah ngasih kenang-kenangan di UGM, yaitu suatu organisasi yang aku harapin dia bisa sustain dan ngasih impact ke mahasiswa seterusnya gitu, nyampe aku nanti mungkin tua gitu ya, dan itu bisa ada di UGM untuk membantu mahasiswa UGM. Dan aku harapin gak cuma di UGM aja, itu bisa impactnya ke seluruh Indonesia juga gitu. Dan nyampe di titik untuk jadi moderator terus-terusan dan menjadi speaker, itu sebenarnya hal yang bukan aku rencanain gitu ya selama kuliah, karena public speaking itu menurut aku kayak hasil ataupun impact dari aku experience sebelumnya. Jadi kayak aku waktu itu kan sering banget ikut lomba, terus mungkin jadi nge-lead di suatu organisasi, dan mungkin pengalaman itulah yang menjadikan aku berkarir di public speaking gitu sih. Wah, keren banget tuh Kak. Jadi public speaking itu bukan main dari rencana kakak gitu ya Kak. Itu salah satu hasil dari rencana kakak, dan juga bisa jadi tools untuk kakak menggapai rencana-rencana lainnya. Bener banget. Wah, keren banget sih Kak. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang public speaking ya Kak ya, kan hal tersebut kan harus ada step by stepnya nih Kak. Nggak kayak hari ini, wah aku pengen nih punya public speaking yang bagus, besoknya tiba-tiba jadi founder gitu kan. Kan nggak mungkin ya Kak. Kayak boleh nggak sih Kak dikasih tahu, dijelasin kepada Sobat Rupiah, gimana sih awal kakak merintis karir di public speaking ini Kak? Oke, kalau awal yang merintis karir di public speaking itu sebenarnya yang tadi aku bilangin, sebenarnya itu gak direncanain, tapi ternyata aku baru nemu ini, ternyata public speaking ini tuh bisa jadi tools aku untuk ngeraih rencana-rencana aku ke depannya gitu. Dan awalnya tuh justru malah aku ngerasa bahwa public speakingku mulai bagus tuh ketika aku berorganisasi. Jadi ternyata organisasi tuh ngebantu aku untuk kayak latihan kecil-kecilan gitu ya, komunikasi sama orang-orang baru. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman tahu tuh, dulu tuh sebenarnya aku anaknya demam panggung banget. Jadi aku bukan anak tipikal yang suka banget ngomong gitu. Jadi aku bahkan dulu tuh suka yang awalnya tuh demam panggung, dan ternyata pas kuliah itu sering organisasi tuh ngebantu aku untuk istilahnya tuh meminimalisir demam panggung aku, dan ternyata itu ngebantu jam terbang aku dalam public speaking. Jadi
secara awal tuh padahal bukan hal yang direncanakan dan emang aku bukan into public speaking banget gitu. Oke, berarti itu kita tuh kayak nggak bisa langsung mulai dari sesuatu yang gede gitu kan? Benar. Step by step dari yang terkecil terlebih dahulu gitu kan? Wah, keren. Oke, nah kan tadi kalau misalnya aku nggak salah dengar ya, kan kakak pas SMA tuh punya demam panggung juga tuh Kak. Benar. Nah kan nggak sedikit orang tuh yang ngerasain punya demam panggung juga gitu kan Kak. Kakak boleh nggak sih Kak kasih tips and trick kepada Sobat Rupiah, kayak gimana sih cara kita nge-manage public speaking kita biar bisa mengantisipasi ada demam panggung tersebut? Oke, kalau untuk mengantisipasi ya, waktu aku awal-awal banget ya, itu tuh sebenarnya aku biasanya itu latihan dulu, nulis apa yang aku pengen omongin buat besoknya. Jadi kayak aku nulis skrip dulu, terus aku coba nih di depan kaca. Jadi aku latihan di depan kaca, mungkin kayak sekitar berkali-kali, 1 sampai 5 kali menurutku udah cukup gitu ya. Itu H-1. Jadi jangan hari H. Jadi aku pernah waktu itu kayak karena mungkin saking awal-awalnya banget dan nervous gitu, jadi kayak aku nyampe hari H tuh latihan terus dan ternyata tuh impactnya malah justru lebih jelek gitu karena harusnya hari H itu full dipakai untuk koordinasi. Jadi kita harus tahu juga nih situasi pada hari H, kayak kita koordinasi sama mungkin speaker ataupun sama moderator, terus koordinasi sama panitia, dan waktu-waktu itulah yang harusnya kita pakai untuk koordinasi. Karena kan harusnya yang kita prepare buat diri kita sendiri itu harusnya H-1 gitu loh. Jadi takut juga nanti kalau misalkan ngeblank, kalau kita dari awal sampai hari H kita latihan terus kan takutnya ngeblank gitu loh. Dan selalu spare waktu kamu buat koordinasi, dan itu ternyata penting banget. Dan aku waktu awal-awal itu sering banget ngelakuin itu dan nyampe ternyata itu jam terbang aja. Semakin kamu sering jam terbang itu bahkan you don't need that gitu lagi loh. Jadi karena bisa di jam terbang. Benar, jadi selalu praktis di jam terbang terus gitu. Keren. Begitu Sobat Rupiah. Jadi tips and trick dari Kak Hasna tuh yang pertama kita harus well prepare gitu ya. Kita harus nyiapin naskahnya terlebih dahulu. Kayak maksimalnya banget tuh H-1 gitu ya Kak. Jadi di saat hari H tuh kita udah clear, tinggal koordinasi lagi kepada panitia gitu. Wah, keren banget. Oke, nah kan tadi Kakak udah ngasih pengalaman yang sangat menginspirasi nih bagi Sobat Rupiah. Tapi boleh dong Kak dikasih sepatah dua patah nih untuk terakhir kalinya kepada Sobat Rupiah, kayak supaya lebih memotivasi lagi nih Sobat Rupiah untuk lebih mau belajar dan tidak ragu gitu untuk belajar mengenai public speaking. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau masuk ke ranah public speaking atau melatih public speaking, sebenarnya ada 2 hal gitu. Yang pertama, teman-teman mau memantaskan diri untuk bisa perform, tapi yang kedua, teman-teman ya udah modal nekat aja. Sebenarnya yang tadi dibilang gitu, learning by doing gitu. Jadi kita modal nekat, mau untuk berani dulu gitu ya. Nantinya urusan kayak masalah gagal itu ya udah jadi pembelajaran aja. Dan mungkin ini sih yang aku mau kasih highlight gitu loh, bahwa yang mungkin yang sekarang dirasakan orang-orang gitu loh, ketika mereka merasa bahwa gelisah, terus kurang percaya diri, resah, itu tuh menurut aku totally fine karena itu adalah fase berkembang. Dan aku baru bisa ngomong itu teman-teman lagi berkembang tuh ketika teman-teman tuh merasakan itu. Kalau misalkan teman-teman merasa tenang dan nggak ada sama sekali rasa itu, menurut aku itu teman-teman belum berkembang. Jadi it's okay untuk ngelakuin itu, just do it aja gitu loh. Dan nanti kalau misalkan teman-teman mau eval gitu, totally fine. Jadi nggak apa-apa, jangan takut untuk merasa gagal gitu. Itu sih dari aku. Keren banget. Jadi gitu ya teman-teman, jangan pernah takut untuk merasa gagal, karena dari kegagalan tersebut kita bisa mengevaluasi diri kita, kemudian kita juga bisa belajar baru lagi gitu ya Kak. Dan kita juga bisa dari kesalahan tersebut kita bisa memberikan hal yang maksimal ke depannya. Benar banget. Oke, nah Kak sebelumnya Kak Hasna tuh tadi sempat mention kalau public speaking itu bukan main rencana Kakak ya Kak. Nah aku tuh pengen banget gitu Kak, kayak terjun di dunia public speaking. Kira-kira tuh gimana sih Kak cara Kak Hasna membangun personal branding Kak Hasna sehingga Kak Hasna tuh bisa fit in gitu di dunia public speaking? Oke, jadi emang hal pertama yang aku lakuin itu emang personal branding gitu ya. Dan mungkin kalau cara personal branding sendiri itu aku kayak ngelakuin self awareness dulu nih. Kira-kira kemampuan aku tuh apa, kelemahan aku tuh apa gitu. Jadi aku nyari-nyari nih kira-kira tuh istilahnya bidang apa sih yang bisa aku masukin. Nah ternyata background aku tuh sebenarnya finance gitu. Jadi aku biasanya masuk
ke bidang finance, terus aku karena punya pengalaman bisnis plan, aku masuk ke bisnis plan. Jadi aku istilahnya kayak mengspesialisasikan diri aku gitu ya, kira-kira branding aku tuh lebih ke apa. Nah, baru tuh aku biasanya nge-brandingin diri aku tuh lewat LinkedIn, mungkin Instagram, atau platform media sosial lainnya untuk yang bikin aku istilahnya dikenal ahli apa sih gitu. Nah, baru tuh selain itu aku juga harus tahu juga kelemahan aku apa, karena itu penting banget dalam self awareness. Nggak hanya cuman kelebihan, tapi kelemahan kamu apa yang harus kamu perbaikin yang bisa nge-provide kelebihan kamu, karena sebenarnya kelemahan itu bisa jadi batu loncatan kamu untuk lebih beyond lagi gitu, jadi seseorang gitu. Oke, berarti kita tuh harus mencari kelemahan dan kelebihan kita. Benar banget. Oke, setelah kita tahu kelebihan kita tuh lebih mengkerucutkan lagi gitu, Kak. Benar. Jadi being generalist is totally fine, tapi as long as you know kamu tuh pengen ngerucut kemana gitu. Karena ini sebenarnya aku baca-baca buku juga ya soal generalis dan spesialis gitu. Teman-teman mungkin bisa baca banget buku The Range gitu ya, nanti bisa cari gitu. Itu buku tentang generalis dan spesialis. Nah, itu teman-teman bisa baca buku juga. Oke, keren banget sih, Kak. Aku baru tahu loh, Kak. Apa tadi namanya? The Range? The Range gitu. Oke, The Range ya teman-teman. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kak. Seru banget tadi. Gak kerasa ya, Kak. Benar. Sebelumnya kita dari Genbi itu mau ngucapin terima kasih banget nih, Kak, karena Sama-sama. Kak Hasna tuh udah memberikan insight yang menarik nih buat sobat-sobat rupiah. Nah, tapi sayangnya dengan keterbatasan waktu kita, sebuah pertemuan tuh harus ada perpisahan, Kak. Wah, sedih banget dong, Kak. Tapi jangan sedih ya teman-teman, karena semoga di suatu kesempatan lain kita bisa ketemu lagi nih dengan Kak Hasna dengan versi terbaik dari kita masing-masing ya. Bener banget. Jadi jangan sungkan-sungkan ya kalau misalkan mau tanya aku gitu. Wah, boleh banget langsung DM aja nih Kak Hasna ya, Kak. Mungkin nanti boleh dicantumin tuh, Kak. Oke, IG-nya. boleh banget. Oke, mungkin sekian dari Genbi Talk kali ini. See you teman-teman. Dadah. Can be talk.